tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk disahkan. Bu Ketua, fraksi Partai Demokrat tetap menolak Perpu nomor Cipta Kerja. Terima kasih. DPR mengesahkan undang-undang Cipta Kerja dari Perpu yang diterima oleh pemerintah, bisa dipastikan Partai Buruh akan mengorganisir pemogokan. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Delegasi Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan saya Ayu Maharani selaku pembicara pertama yang akan berkedudukan sebagai tim pro, Kirana selaku pembicara kedua yang akan berkedudukan sebagai tim kontra, dan Sandra selaku pembicara ketiga yang akan berkedudukan sebagai pembaca kesimpulan. Lex semper Dabit remedium. Hukum selalu memberikan obat, yang mana bila dikorelasikan dengan hadirnya mosi pada hari ini melalui Perpu Cipta Kerja telah diyakini oleh pemerintah sebagai obat yang ampuh untuk membasmi penyakit tahunan bangsa Indonesia melalui keran investasi dengan simplifikasi sekat-sekat birokrasi. Dewan Juri yang terhormat, adapun yang melatar belakangi lahirnya Perpu Cipta Kerja adalah sebagai upaya pemerintah untuk melakukan adanya pemenuhan terhadap hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana yang telah diamatkan dalam konstitusi pada pasal 28B ayat 2 dan 33 ayat 4 UUD RI 1945. Dengan demikian pun kami menilai adanya urgensi penerapan mosi pada hari ini adalah melakukan penyerapan seluas-luasnya tenaga kerja di Indonesia melalui pembenahan sistem regulasi dengan mengakomodir adanya kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan juga UMKM, peningkatan ekosistem investasi, serta percepatan proyek strategis nasional melalui perlindungan terhadap tenaga kerja. Dengan demikian pun kami menilai berdasarkan teori sistem hukum menurut Lawrence and Friedman, adapun legal standing dari tim kami adalah yang pertama, berdasarkan legal substance akan dibuatnya aturan turunan pelaksana dari Perpu Cipta Kerja yang telah diundangkan. Kemudian kedua, dalam segi legal structure akan dilakukan pembentukan dan optimalisasi sistem pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Serta yang ketiga, berdasarkan legal culture akan ditingkatkannya optimalisasi melalui sosialisasi kepada masyarakat dengan bantuan dari Satgas Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana Dewan Juri, adapun keberpihakan kami terhadap mosi pada hari ini dilandasi dengan 3 argumentasi utama kami. Pertama, berdasarkan pendekatan filosofis, hal ini telah sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan, yang mana bila mengacu terhadap pendapat dari Miriam Budiarjo yang telah menekankan bahwasannya setiap negara memiliki peranan untuk menciptakan fungsi minimum mutlak untuk melakukan kesejahteraan terhadap masyarakatnya dengan pemenuhan terhadap nilai-nilai kemanusiaan melalui fungsi negara sebagai regulator. Yang mana Dewan Juri, adapun untuk mewujudkan peran hukum untuk mengelola sumber daya ekonomi, lahirlah Perpu Cipta Kerja yang akan membuka dan peluang akibat investasi di Indonesia yang nantinya akan meningkatkan ketersediaan tenaga kerja di Indonesia sehingga masyarakat di Indonesia pun akan memberikan peluang untuk memenuhi hajat hidupnya dalam mencapai kesejahteraan yang diimpikannya. Hal ini pun telah sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD RI 1945. Kemudian yang kedua, berdasarkan pendekatan juridis, hal ini merupakan sebagai salah satu bentuk reformasi regulasi untuk menciptakan adanya kepastian hukum. Yang mana Dewan Juri, terdapat 3 faktor mengapa pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang adalah hal yang tepat. Karena pertama, adanya kegentingan yang memaksa untuk menyelesaikan beberapa persoalan hukum melalui undang-undang secara cepat, namun di sisi lain terjadi pergolakan geopolitik dan ekonomi akibat perang Rusia dan juga Ukraina. Namun di sisi lain pemerintah terus ditekan untuk meningkatkan investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian yang kedua, undang-undang saat ini pun belum mampu untuk mengatasi problematika yang terjadi saat ini. Dan yang ketiga, pasca putusan MK dengan menyatakan
dinyatakan inkonstitusional bersyarat, Undang-Undang 20 tahun 2020 telah berimplikasi yang mana segala kebijakan strategis dan aturan turunan pun telah ditangguhkan. Namun di sisi lain masih tidak dapat diberlakukannya aturan lama karena telah diganti dan juga diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang masih berlaku. Hal inilah yang menimbulkan adanya kekosongan hukum dan mengarah terhadap ketidakpastian hukum yang tidak mampu diselesaikan melalui pembuatan undang-undang dengan metode normal yang memakan waktu cukup lama. Dengan demikian, pemerintah pun melakukan upaya untuk menyerap aspirasi masyarakat di berbagai daerah dengan melakukan penyempurnaan terhadap substansi tentang ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengakomodir adanya kemudahan investasi dan perlindungan tenaga kerja, seperti misalkan dalam pengaturan alih daya pasal 64, kemudian pengaturan upah minimum pada pasal 88, dan pengaturan terkait dengan terminologi disabilitas pada pasal 67 dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pendekatan sosiologis, hal ini merupakan sebagai salah satu pemenuhan target eskalasi investasi di Indonesia berdasarkan politik hukum yang progresif, yang mana Dewan Juri pada tahun 2023 pemerintah Indonesia telah menargetkan untuk melakukan adanya budgeting defisit kurang dari 3% dengan angka capaian hingga 1.200 triliun, yang mana hal ini hanya mampu dicapai dengan pembukaan investasi sebesar-besarnya melalui pengaturan dalam Perpu Cipta Kerja yang nantinya sebagai bentuk progresivitas hukum melalui solusi untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia. Karl Marx dalam bukunya Economic and Philosophical Manuscript of 1844 menjelaskan bahwasanya konsep alienasi sebagai suatu kondisi keterasingan, bahwasanya bekerja merupakan hal yang khas bagi umat manusia dan juga merupakan cara manusia untuk mengekspresikan dirinya, di mana akibat adanya alienasi kerja yang telah membatasi keinginan manusia untuk bekerja dengan bebas dan juga universal, sebab kaum borjuis yang telah memonopoli aktualisasi diri manusia kepada kaum proletar, dikarenakan kaum proletar yang tidak memiliki modal sehingga mereka hanya dapat mengandalkan tenaga mereka untuk diberikan kepada kaum kapitalis. Oleh karena adanya alienasi kerja disebabkan oleh adanya hak milik perseorangan dan juga adanya sistem upahan, maka hak milik perseorangan dan sistem pengupahan haruslah dihapuskan, selayaknya ketidaksetujuan kami terhadap pengesahan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang. Dewan Juri yang terhormat, terdapat 3 poin argumentasi yang akan saya elaborasikan lebih lanjut untuk mendudukkan mosi ini dalam tataran dari perspektif argumentasi berdasarkan tim kontra, berdasarkan pendekatan dari filosofis, yuridis, dan juga sosiologis. Pertama, berdasarkan pendekatan filosofis, di mana UU Ciptaker beroposisi dengan konsep welfare state. Adapun Jeremy Bentham pernah menyatakan bahwasanya aliran utilitarianisme, bahwasanya manusia bertindak untuk mencapai kebahagiaan dan mengurangi adanya penderitaan. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan undang-undang dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan juga ketentraman bagi umat manusia. Akan tetapi, adanya pengesahan UU Ciptaker justru hanya memberikan kebahagiaan bagi para kaum borjuis dan memberikan penderitaan bagi masyarakat di Indonesia. Padahal seharusnya pembentuk undang-undang membentuk aturan hukum yang mampu memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. UU Ciptaker dinilai lebih berpihak kepada perusahaan sehingga menciptakan terjadinya kesenjangan sosial antara kaum borjuis dan juga kaum proletar. Selain itu, UU Ciptaker juga telah berusaha untuk menarik investor yang pada akhirnya akan menyebabkan alienasi kerja, sebab perusahaan akan dipandang memiliki peran yang lebih penting daripada buruh dan juga pekerja dalam hal perekonomian. Selain itu, oleh karenanya akibatnya banyak sekali perusahaan yang telah menetapkan adanya upah rendah ataupun upah murah berdasarkan nilai jam kerja, peniadaan adanya sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak memenuhi adanya hak para pekerja ataupun buruh, dan juga adanya sistem outsourcing yang mengeksploitasi kerja secara bebas. Kondisi tersebut dikhawatirkan hanya akan menambah keuntungan bagi pihak perusahaan dan juga akan melemahkan perlindungan hukum terhadap para pekerja ataupun buruh di Indonesia. Kemudian, argumentasi kedua berdasarkan pendekatan yuridis adalah pasal dalam UU Ciptaker yang bersifat kontroversial. Adapun beberapa pasal dalam UU Ciptaker yang dianggap kontroversial, yakni pertama, pasal 81 angka 15 yang telah menghapus aturan tentang jangka waktu perjanjian kerja, waktu tertentu atau PKWT atau pekerja kontrak. Yang kedua, pasal 79 ayat 2 huruf B yang telah memangkas hari libur para pekerja hanya menjadi 1 hari dalam seminggu. Yang ketiga, pasal 79 ayat 3 yang telah meniadakan kewajiban perusahaan untuk dapat memberikan adanya istirahat pajak selama 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun lamanya.
Yang keempat, pasal 81 angka 24 yang telah mengubah kebijakan mengenai pengupahan para pekerja. Dan yang terakhir adalah pasal 95 yang telah menghapuskan adanya denda perusahaan bagi perusahaan yang telah telat membayar upah kepada para pekerja dan juga pekerja yang di PHK karena alasan tertentu tidaklah mendapatkan pesangon lagi. Kemudian argumentasi ketiga dari tim kami berdasarkan pendekatan sosiologis, di mana banyaknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menolak adanya pengesahan dari UU Ciptaker, di mana bentuk penolakan tersebut disampaikan melalui tagar #mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR RI yang sempat trending di media sosial Twitter. Selain itu, perkumpulan pemuka agama juga telah membuat adanya petisi melalui situs change.org yang telah ditandatangani oleh 1,2 juta orang. Bahkan mahasiswa dan juga buruh di berbagai daerah di Indonesia juga telah melakukan aksi untuk turun ke jalan untuk menolak pengesahan UU Ciptaker. Di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, di mana kelompok buruh dan juga mahasiswa melakukan aksi demo untuk menolak UU Ciptaker menuju gedung DPRD dan juga kantor Dinas Tenaga Kerja di Sidoarjo. Selain itu, aksi demo juga terjadi di kota Surabaya yang dilakukan oleh buruh dan juga kaum mahasiswa menuju gedung Negara Gerahadi, kantor DPRD Jatim, dan juga kantor Gubernur Jatim. Adapun solusi yang kami tawarkan selaku tim kontra, yakni yang pertama, mendesak Presiden RI untuk menolak adanya usulan pengesahan dari Perpu Ciptaker menjadi undang-undang. Yang kedua, menolak adanya penurunan kualitas komponen kebutuhan hidup layak atau KHL. Dan yang ketiga, menetapkan upah minimum provinsi atau UMP, kemudian upah minimum kabupaten atau kota atau UMK, serta upah minimum sektoral kabupaten atau kota di seluruh daerah di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Di mana rakyat menyampaikan aspirasi mereka, pemerintahlah yang haruslah mendengarkan masyarakat, mengakomodasikan keinginan mereka, serta membentuk kodifikasi hukum daripada aspirasi sehingga mampu menjamin kesejahteraan dari masyarakat melalui hukum yang ada. Dewan Juri para hadirin terhormat, kita telah mendengarkan argumentasi dari juga pihak pro dan pihak kontra, di mana dalam perdebatan kali ini terdapatlah dua pertentangan. Yang pertama, bagaimana adanya hak yang menyangkut tenaga kerja di Indonesia, terutamanya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan pertentangan yang kedua, bagaimana Indonesia berupaya untuk memenuhi kebutuhan hukum mereka melalui adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Dewan Juri para hadirin terhormat, pada pertentangan yang pertama, yaitu adanya keinginan untuk memenuhi hak terutama dalam kesejahteraan tenaga kerja, pihak pro berkata dan berargumentasi bahwasanya telah diatur, bahkan lebih secara signifikan diatur, bahwa pada Undang-Undang Cipta Kerja adanya penjaminan yang lebih tinggi kepada masyarakat. Bagaimana akhirnya jaminan kesehatan diatur dalam pasal 45D, dan juga bagaimana adanya pengaturan upah pada pasal 88 huruf C, D, dan F. Juga bagaimana dengan adanya bahkan perlindungan daripada tenaga kerja yang disabilitas sebagaimana yang diatur pasal 67, sehingga adanya upaya pemerintah untuk memperlebar hak daripada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan lebih tinggi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga dengan terbukanya kesempatan masyarakat untuk mendapatkan hak, masyarakat pun semakin mudah mendapatkan penghidupan mereka. Tapi di sisi kontra justru menyampaikan bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut tidaklah layak untuk disahkan karena dapat berpotensi merusak kesejahteraan daripada masyarakat, di mana kita dapat melihat adanya pengaturan baru pada pasal 48 yang mengatur untuk menetapkan lebih lamanya kontrak yang diberikan kepada pekerja di Indonesia, terutama dalam sistem PKWT. Lalu bagaimana pasal 79 ayat 2 yang pada huruf B-nya menyatakan adanya pengurangan libur daripada masyarakat yang bekerja. Lalu juga ada pasal 48 angka 24 yang mengatur pengurangan upah yang dapat diberikan dalam bentuk upah atau bonus tambahan, sehingga berpotensi sangat tinggi merusak hak daripada masyarakat dalam mendapatkan penghidupan dan juga merusak kesejahteraan, sehingga dapat berpotensi untuk menimbulkan ketidakcocokan di masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga oleh dari itu dapat juga kita lihat dari pertentangan kedua bahwa sangatlah serba salah daripada sisi Indonesia untuk menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena dalam sisi lain Undang-Undang Cipta Kerja banyak mengatur kesejahteraan yang belum diatur dalam undang-undang sebelumnya, sehingga dapat menimbulkan kekosongan hukum yang ada apabila tidak dimanfaatkan. Namun di sisi lain juga Undang-Undang Cipta Kerja banyak menimbulkan polemik di masyarakat, sehingga daripada argumentasi daripada tim pro dan tim kontra, kita dapat melihat argumentasi mereka layaknya besi yang telah ditempa membentuk pedang, namun membentuk dua sisi yang sama tajamnya untuk menghancurkan dan membantu daripada masyarakat.
Akhir kata kesimpulan ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih. Kami Udayana, saya Indonesia, together stronger, together synergize.